Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Ya, ini juga banyak ditanya ya. Seseorang menyentuh kemaluannya, apakah membatalkan wudhu? Ini yang saya maksud kemaluannya sendiri ya. Karena kalau menyentuh kemaluannya orang lain ini ada pembahasan lain ya. Nggak saya bahas di sini. Jamaah sekalian, ya, ulama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan dengan penghalang atau pembatas tidak membatalkan wudhu. Jelas, ulama sepakat kalau pakai penghalang, misalnya penghalangnya sarung atau apalah, ya, nggak batal dia memegang kemaluannya. Yang diperdebatkan para ulama adalah memegang kemaluan tanpa pembatas. Ya, di sini ada pendapat ulama. Ya, pendapat pertama, menyentuh kemaluan tanpa pembatas membatalkan wudhu secara mutlak. Ya, ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik dari sahabat, dari tabi'in, begitu pula para imam madhab. Ya, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan memegang kemaluan yaitu tanpa pembatas membatalkan wudhu. Dalilnya tentu banyak. Di antara dalil yang digunakan adalah hadis Rasulullah SAW, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dengan hadis ini dengan jelas bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Ya, bertentangan dengan pendapat tadi. Kalau tadi batal, kalau ini tidak batal sama sekali. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Ya, di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah tentang tidak batalnya orang menyentuh kemaluannya, yaitu adalah hadis, ya, di mana dari Tolq bin Ali, ya, di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah lalu bertanya, ya, masistu dzakari awir rajulu yamussu dzakarahu fi sholati alaihi alwudu qala la inna ma huwa mink. Aku pernah menyentuh, jadi ada orang yang datang bertanya kepada Rasulullah, aku menyentuh kemaluanku, atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, ya. Jadi nggak sengaja mungkin garuk-garuk atau apa, menyentuh kemaluan, ya. Apakah ia harus wudhu? Nabi menjawab, ya, kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Maksudnya apa? Gak batal. Wong kemaluan itu bagian dari tubuhmu, seperti hanya kita menyentuh yang lainnya, telinga, menyentuh hidung, ya. Jadi disamakan nggak batal, karena Nabi mengatakan kemaluanmu itu bagian dari tubuhmu, ya, seperti menyentuh tubuh yang lain. Jadi tidak batal. Ini pendapat kedua yang diusung oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat ketiga, ya, sebagian ulama, ya, diantaranya Imam Malik yang masyhur di madhab Imam Malik, merinci antara menyentuh dengan syahwat dan menyentuh tanpa syahwat. Ya. Kalau pendapat pertama tidak batal mutlak, kedua batal mutlak, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah dirinci. Kalau menyentuh kemaluannya dengan syahwat membatalkan wudhu. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Dan pendapat ini dikuatkan oleh ulama-ulama kontemporer, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti. Beliau juga menguatkan pendapat ini dalam penjelasannya di kitab Bulughul Maram, ya. Sehingga kesimpulannya jamaah bahwa seseorang ketika menyentuh kemaluannya dianjurkan baginya berwudu untuk dalam rangka kehati-hatian, ya, baik menyentuhnya syahwat atau tidak, ya. Apalagi dikatakan, dan kalau menyentuh dengan syahwat, pendapat yang mewajibkan wudu tentu pendapat yang paling kuat sekali, ya. Jadi intinya kita ketika menyentuh kemaluan kita, ya, mau dengan syahwat atau tidak, itu tetap wudu. Bahkan ulama yang mengatakan bahwa tetap harus wudu itu ada kesulitan untuk membedakan mana yang syahwat atau tidak. Iya, benar. Ada menjamin dia bersyahwat atau tidak, sehingga ya sudahlah wudu, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Sehingga menyentuh kemaluan membatalkan wudu, pendapat yang diusung oleh kebanyakan ulama-ulama kontemporer. Wallahu alam. Kemudian yang keempat, masalah yang akan kita angkat adalah apakah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Contohnya apa? Dipanggang
dengan api? Sate. Ya, apa saja. Apa saja. Roti, ya. Tempe, bisa jadi tahu dibakar, Dibakar gitu ya. Kemudian daging dibakar, ya. Dan juga apa hukumnya memakan daging unta? Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Nah, jadi kalau ada orang yang makan makanan yang dibakar dengan api atau makan unta, daging unta, bisa yang umroh, yang haji, bisa jadi dia beli makan, apakah batal atau wudhunya? Ada 3 pendapat ulama. Pertama, mayoritas ulama dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan lainnya dari tabi'in dan ulama ahli fikih seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa makan makanan yang dipanggang dengan api dan makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat mayoritas ulama. Dalil mereka adalah pertama, hukum yang diambil dari hadis tentang batalnya memakan daging unta itu membatalkan wudhu telah dihapus hukumnya. Jadi mayoritas ulama mengatakan hukum ya tentang batalnya wudhu seseorang ketika makan daging unta sudah dihapus ya. Buktinya mana? Ada hadis dari Jabir bahwa ketetapan terakhir yang Rasulullah SAW putuskan dari 2 perkara adalah tidak perlu berwudu dari makanan yang terkena api. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga dalam hadis ya yang menjadi dalil mayoritas ulama bahwa memakan makanan yang dibakar api atau memakan daging unta tidak membatalkan wudu adalah ada hadis al-wudu'u mimma yahruju la mimma yadkhulu. Berwudu dari apa yang keluar, bukan dari apa yang masuk yang dimakan. Ini dalil yang kedua. Kemudian bahkan mereka ya mengatakan yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, berwudulah kamu semua darinya. Jadi Nabi bersabda, berwudulah kamu dari semua darinya, dari daging unta. Ulama mayoritas ada yang mengatakan yang dimaksud hadis tersebut adalah membersihkan kedua tangan dari mulut dari daging unta karena kuatnya bau busuk dan lemak yang ada padanya. Berbeda dengan daging kambing ya, karena memang di hadis Nabi memerintahkan kita berwudu lagi dari memakan daging unta, adapun kambing tidak. Sehingga kata ulama mayoritas yang dimaksud hadis ini maksudnya membersihkan kedua tangan ya dan mulut, bukan suruh wudu lagi. Sehingga mengatakan tidak batal wudu orang yang memakan daging unta atau makanan yang dipanggang di api. Itu pendapat pertama. Kedua, yang membatalkan wudu hanya memakan makanan yang dipanggang dengan api. Ya, jadi yang membatalkan wudu adalah yang makanan dipanggang api saja. Ya, misalnya daging yang dibakar. Ya, karena mengapa pendapat kedua ini nggak menyebutkan daging unta? Karena ulama entar yang ketiga ini pendapat ketiga, yang penting makan daging unta, baik dibakar maupun tidak, sudah membatalkan wudu. Ya, ini pendapat ketiga entar. Tapi pendapat kedua ini mereka hanya mengatakan yang membatalkan wudu adalah yang dipanggang dengan api saja. Ya, sehingga kalau apapun itu yang nggak dipanggang di api ya nggak batal wudu. Ya, ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan Az-Zuhri, Abu Hurairah, Aisyah dan yang sependapat dengan mereka. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tawaddu'u mimma massatin nar. Berwudulah jika memakan makanan yang dibakar dengan api. Ya, hadis riwayat Muslim. Ini pendapat kedua yang mengatakan yang membatalkan wudu adalah makanan yang dibakar dengan api saja. Ya. Kemudian ketiga, yang membatalkan wudu hanya memakan daging unta. Ya. Kalau tadi pendapat pertama sama sekali tidak membatalkan. Mau makan daging yang dibakar atau makan dibakar atau daging unta agak batal. Pendapat kedua, yang membatalkan itu hanya yang dibakar dengan api. Yang ketiga, yang membatalkan hanya daging unta saja. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ruhawayh, Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Al-Mundhir, Ibnu Huzaimah, dan yang dipilih oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi, Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Abu Musa dan yang sependapat dengan mereka. Ya. Dan di antara ulama kontemporer yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu itu hanya memakan daging unta yaitu adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani. 3 ulama kontemporer mengatakan yang membatalkan wudu hanya memakan daging unta saja. Di antara dalilnya adalah ada hadis dari Barok. Nabi ditanya tentang daging unta, beliau menjawab, berwudulah kalian darinya. Lalu beliau ditanya tentang daging kambing, maka beliau menjawab tidak perlu berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga hadis dari Jabir, Nabi ditanya
apakah kami berwudu dari memakan daging unta? Beliau menjawab, iya. Orang itu bertanya lagi, apakah kami berwudu dari memakan daging kambing? Beliau menjawab, jika Anda mau. Hadis riwayat Muslim nomor 360. Kemudian adapun pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hukum batalnya seseorang memakan daging unta itu hukumnya telah dihapus. Kata ulama yang berpendapat ya pada pendapat ketiga ini seperti Imam Ahmad dan ulama-ulama kontemporer Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani, tuduhan terhadap penghapusan hukum adalah tidak benar. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mewajibkan wudu dari memakan daging unta saja. Adapun selainnya tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam.